Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, Allah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Izinkan hadis-hadis berikut ini menyapa hati kita, menyentuh hati kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu pintu pada hari penciptaan langit dan bumi. Pintu itu dibiarkannya terbuka dan pintu itu ada di arah barat. Panjang pintu itu tidak bisa ditempuh dalam perjalanan 70 tahun. Luas pintu itu juga tidak bisa ditempuh selama 70 tahun perjalanan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian pintu apa itu? Lalu sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dialah pintu taubat. Sesungguhnya pintu taubat itu luas, sangat besar, sangat luas. Lebih luas daripada dosa-dosa kalian. Apabila matahari telah terbit dari barat, barulah kemudian pintu itu akan ditutup. Subhanallah. Sesungguhnya luas pintu taubat lebih luas daripada dosa-dosa makhluk ini. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan kembali hadis-hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Di sepertiga malam, setiap malam. Bayangkan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Lalu berkata, adakah yang berdoa untuk aku kabulkan doanya? Adakah yang meminta sesuatu untuk aku berikan permintaannya? Adakah yang bertaubat untuk aku terima taubatnya? Setiap malam. Bayangkan jika usia kita 40 tahun, 50 tahun, dan semenjak itu kita tidak pernah menjumpai Allah di sepertiga malam. Allah tetap setia untuk turun ke langit dunia, ingin menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Dan dengarkan hadis ini. Dan hadis ini Allah menggunakan redaksi yang sangat indah, yaitu membentangkan tangan. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertaubat pada malam hari. Membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang melakukan dosa di malam hari bertaubat di siang hari. Allah tidak menggunakan kata membentangkan tangan kecuali dalam konteks taubat. Sahabat-sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Ada hadis yang sangat-sangat indah, sangat menyentuh hati. Siapa yang memiliki hati pasti tersentuh dengan hadis berikut ini. Sesungguhnya kata Allah, aku memiliki berita yang besar untuk jin dan manusia. Aku yang menciptakan mereka, tapi mereka menyembah selain aku. Aku yang memberikan rezeki kepada mereka, akan tetapi mereka bersyukur kepada selain aku. Kebaikanku terus-menerus aku curahkan dan aku turunkan. Tetapi kejahatan mereka kepadaku, terus mereka naikkan kepadaku. Aku mencintai mereka dengan terus-menerus mencurahkan rahmat kepada mereka. Padahal aku tidak butuh mereka. Sementara mereka membenci aku dengan terus-menerus berbuat maksiat. Padahal mereka sangat membutuhkanku. Orang yang mengingatku adalah orang yang semajlis denganku. Orang yang taat kepadaku adalah orang yang berhak mendapatkan cintaku. Orang yang bermaksiat padaku, tidaklah aku membuat mereka putus asa. Jika mereka bertaubat, maka aku adalah kekasih mereka, kata Allah. Tetapi jika mereka enggan bertaubat, maka akulah dokter yang bisa mengobati mereka. Aku obati mereka dengan menimpakan musibah-musibah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Siapa yang datang kepadaku, kata Allah, dengan bertaubat, maka aku akan menyambutnya dari jauh. Siapa yang berpaling dariku, kata Allah, maka aku akan berkata kepadanya dari jarak yang sangat dekat. Lalu berkata, mau kemana engkau? Apakah engkau memiliki Tuhan seperti aku? Bagiku satu kebaikan akan aku balas dengan 10 kebaikan bahkan lebih. Satu perbuatan salah akan aku balas setimpal, bahkan aku akan maafkan. Demi keagungan dan kemuliaanku, jika mereka bertaubat, maka pastilah aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab, Maha menerima taubat, pernah berkata kepada Nabi Daud, wahai Daud, seandainya orang-orang yang berpaling dariku itu mengetahui bagaimana cintanya aku, inginnya aku, rindunya aku, mereka kembali kepadaku. Niscaya badan mereka akan meleleh karena rindu dan cinta kepadaku. Itulah cintaku, kata Allah, kepada orang-orang yang berpaling. Lalu bagaimana cintaku kepada orang-orang yang taat? Subhanallah, Allah At-Tawwab. Apakah kita akan bertaubat setelah mendengarkan hadis-hadis tadi?
Apakah dosa begitu masuk ke dalam darah daging kita sehingga kalimat-kalimat undangan tadi tidak menggugah hati kita? Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, mari kita sentuh hati kita dengan berbagai macam hadis, dengan berbagai macam ayat-ayat Al-Quran. Ketika iblis diusir oleh Allah dari sorga, ketika iblis diusir oleh Allah dari sorga, apa yang dikatakan iblis? Ya Allah, demi keagungan-Mu ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, demi keperkasaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ya Allah. Apa jawaban Allah At-Tawwab yang maha menerima taubat? Allah menjawab, demi keagunganku hai iblis, demi kemuliaanku hai iblis, sesungguhnya aku akan mengampuni mereka jika mereka minta ampun kepada aku. Lihat cintanya, alangkah sayangnya Engkau ya Allah. Kami malu di hadapan nama-Mu At-Tawwab ya Allah. Kami malu ya Allah di hadapan nama-Mu At-Tawwab ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya wahai Bani Adam, wahai Bani Adam, andaikan tidaklah engkau memohon kepadaku, mengharap kepadaku, kecuali aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Subhanallah, hadis yang luar biasa. Hadis yang mengatakan sifat taubatnya Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluknya.